saya sebagai Ketua BPD ingin menanggapi mengenai nonaktif Kepala Dusun Corowalie. Jadi dia mengatakan bahwa dirinya dipecat. Dia itu tidak dipecat. Dia cuma diberhentikan sementara karena dalam kasus penyelidikan. Jadi ini permintaan dari warga Dusun Corowalie yang diwakili oleh RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, meminta kepada pemerintah desa untuk sementara menonaktifkan Kepala Dusun Corowalie tersebut. Mengapa diminta demikian? Untuk kenyamanan warga bila mana ada urusan-urusan yang menyangkut Kepala Dusun tersebut. Jadi tidak ada niat lain bahwa kita ini tidak ada niat lain bahwa kita ini alasannya Kepala Dusun kita ini berpihak. Kita tidak berpihak. Kita ini netral. Jadi biarkan dulu kasusnya selesai, baru kalau tidak ada masalah baru dia bisa kembali menjadi Kepala Dusun. Itu jenuhnya Pak, tidak ada lain itu. Penonaktifan sementara Kadus Corowalie. Japar Fathah, bukan pemberhentian tetap. Penonaktifan Kepala Dusun Corowalie menuai reaksi keras dari pihak yang bersangkutan. Menanggapi hal itu, Kepala Desa Pabentengang, Japar Fathah, memberikan penjelasan resmi agar peristiwa ini tidak melebar dan menimbulkan penafsiran yang keliru di tengah masyarakat. Japar Fathah menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah desa adalah penonaktifan untuk sementara waktu, bukan pencopotan atau pemberhentian tetap dari jabatan. Keputusan ini diambil mengingat saat ini sedang berlangsung proses hukum di Polres Maros terkait dugaan kasus pelecehan yang melibatkan Kepala Dusun Corowalie sebagai terlapor. Penonaktifan ini juga didasari permintaan dari pihak korban yang melaporkan peristiwa tersebut ke pemerintah desa. Tujuannya agar pengurusan administrasi dan pelayanan pemerintahan di dusun tetap berjalan lancar tanpa terganggu selama proses hukum berlangsung. Jelas Japar. Ia menambahkan, keputusan tersebut bukan diambil secara sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan dalam musyawarah bersama perwakilan warga Dusun Corowalie serta sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan Desa Pabentengang. Salah satu warga setempat bernama Muma menyatakan sependapat dengan langkah itu. Menurutnya, selama ada proses hukum yang sedang berjalan, sudah selayaknya pejabat yang bersangkutan dinonaktifkan sementara demi menjaga kredibilitas jabatan dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, Aditya selaku pendamping korban juga mengonfirmasi bahwa langkah ini murni atas permintaan warga dan keluarga korban. Ia menegaskan kembali bahwa penonaktifan bersifat sementara, bukan pemberhentian tetap, sebagaimana tertuang jelas dalam berita acara hasil musyawarah. Langkah ini sudah tepat, tujuannya agar proses pemerintahan tetap berjalan baik dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah masyarakat, ujar Aditya. Selain itu, perlu diketahui bahwa Kepala Dusun Corowalie diangkat melalui penunjukan langsung, bukan melalui proses pemilihan. Sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Status jabatannya hanya sebagai pelaksana tugas. Tim media TV online News Garda Keadilan Nasional melaporkan dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.